Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 266.000 subscribers. Luar biasa dukungan dari kalian semua, dan saya berharap bahwa dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten, dan seperti biasa saya akan selalu memberikan analisa secara logis dan juga fair. Di konten terbaru dari channel YouTube Triple B hari ini teman-teman, saya ingin memberikan review dari dua pertandingan English Premier League yang melibatkan dua klub besar. Yang pertama adalah pertandingan antara Arsenal versus Newcastle United yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor 2-0. Dan yang kedua adalah pertandingan antara Liverpool versus Southampton yang berakhir untuk kemenangan Liverpool dengan skor 4-0. Arsenal dan Liverpool bertemu di pertandingan sebelumnya kan teman-teman, yang dimenangkan Liverpool dengan skor telak 4-0. Dan di pertandingan selanjutnya kali ini kita bisa perhatikan bahwa Arsenal bisa bangkit kembali setelah dibantai dan juga tidak kemasukan gol. Bagi saya kemenangan Arsenal ini adalah pesta gol. Ya karena lihat saja produktivitas dari Arsenal. Arsenal adalah satu-satunya tim besar yang belum banyak mencetak gol, belum juga melewati 20 gol. Beda dengan Manchester United yang telah mencetak 20 gol, beda dengan Liverpool yang telah mencetak 39 gol, beda dengan Chelsea yang telah mencetak 30 gol, dan beda dengan Manchester City yang telah mencetak hampir 30 gol. Manchester City ini telah mencetak 25 gol. Jadi memang disitulah kita melihat salah satu kelemahan dari Arsenal, yaitu dalam urusan mencetak gol yang pernah juga saya jelaskan dalam beberapa konten dari Arsenal. Apalagi ketika lawan Liverpool, bukan berarti Arsenal tidak mendapatkan peluang. Ada peluang kan untuk mencetak gol, ya tapi para pemainnya tidak bisa mengkonversikan peluang-peluang tersebut untuk mencetak gol. Dan itulah yang akan menjadi kesulitan bagi tim-tim yang berhadapan dengan Liverpool. Pada saat tim tersebut tidak bisa mengkonversikan seminim pun peluang untuk mencetak gol. Dan uniknya juga nih ya teman-teman ya, yang saya perhatikan dari track record Liverpool, walaupun tim ini sering menang dengan jumlah gol yang banyak seperti yang baru saja mereka kalahkan Southampton dengan skor 4-0, tapi Liverpool itu tidak bisa mencetak lebih dari satu gol lawan satu tim. Lawan tim mana itu? Lawan Chelsea teman-teman. Liverpool bermain imbang 1-1. Kenapa seperti itu? Ya karena Chelsea punya pertahanan yang memang solid. Sulit sekali untuk para pemain Liverpool itu mencetak gol ke gawang dari Chelsea, sehingga pertandingan tersebut berakhir dengan skor 1-1. Lawan Manchester City juga kita tahu bahwa Liverpool tidak bisa menang. Kenapa? Selain juga Liverpool sulit untuk mencetak gol karena pertahanan City juga solid, tapi para pemain City juga mampu mencetak gol ke gawang Liverpool, memanfaatkan kelengahan dari para pemain bertahan Liverpool di pertandingan tersebut. Kita tahu pertandingan tersebut berakhir berapa itu? Saya agak lupa sedikit. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor imbang 2-2. Artinya memang kalau lawan Liverpool, pertahanan itu pertama harus benar-benar solid. Yang kedua, dengan seminim peluang, para pemain dari tim lawan itu perlu mencetak gol. Oke, sekarang saya ingin membahas dulu pertandingan pertama antara Arsenal versus Newcastle United yang dimenangkan Arsenal dengan skor 2-0. Banyak yang menginginkan agar saya kembali membahas line up. Oke, ini dia teman-teman. Line up itu sangat penting. Dari Arsenal, seperti biasa Ramsdale luar biasa. Setelah penampilan lawan Newcastle United, berarti Ramsdale dalam 10 penampilannya di Premier League telah mencatat 6 clean sheet. Di depannya ada Tomiyasu, ada Ben White, ada Gabriel, ada juga Nuno Tavares. Ada 3 pemain baru di lini pertahanan di musim ini untuk Arsenal. Luar biasa permainan mereka. Ada Bukayo Saka, ada Partey, ada Lokonga, ada Emil Smith Rowe. Depannya ada Odegaard dan juga Aubameyang. Satu pergantian yang dilakukan oleh Arteta di line up yaitu memainkan Odegaard dari awal. Ya karena kali ini lawan tim lemah. Bukan seperti lawan Liverpool, dia memilih Lacazette agar Lacazette juga aktif dalam urusan bertahan, dan Lacazette memang kita tahu adalah pemain yang juga lebih sering turun ke lini tengah atau juga ke lini pertahanan. Dan dari Newcastle United kita tahu ada beberapa pemain seperti Willock, ya, Shelvey, di tengah ada Callum Wilson, ada Joelinton, ada juga Maximin, ya ini juga pemain yang berbahaya. Di belakang kita tahu ada penjaga gawang mereka yaitu Dubravka. Ini juga adalah penjaga gawang yang senior berusia 32 tahun, tapi ya Arsenal akhirnya bisa menjebol gawangnya juga. Dari jalannya pertandingan teman-teman juga bisa perhatikan bahwa Arsenal keluar all out. Arsenal perlu memenangi pertandingan ini agar tetap bisa berada di zona papan atas. Tapi seperti yang berkali-kali saya tegaskan bahwa kesulitan dari para pemain Arsenal itu yang pertama untuk menciptakan peluang
dan yang kedua adalah untuk mencetak gol. Dan juga di match ini walaupun banyak ya upaya dari para pemain Arsenal untuk mencetak gol, tapi tidak banyak yang berbahaya. Seharusnya Odegaard tuh sudah bisa mencetak gol dari free kick, tapi what a good save from Dubravka kan. Dan seharusnya ya Newcastle itu juga bisa mencetak gol dari Shelvey. Kita lihat tendangannya dari luar kotak penalti, tapi what a brilliant save from Ramsdale. Seperti yang juga dia lakukan di pertandingan lawan Leicester pada saat dia melakukan save dari free kick Maddison jika saya tidak salah, atau Tielemans, saya sudah lupa. Jadi disitulah peran dari penjaga gawang. Ketika defense-nya itu sudah lengah, dia masih bisa melakukan penyelamatan. Jika Newcastle unggul, ya tentu akan semakin sulit lah untuk Arsenal untuk bisa mencetak gol. Dan Arsenal sebetulnya mendapatkan peluang lagi kan mencetak gol sebelum halftime. Itu lihat header dari Emil Smith-Rowe setelah dia mendapatkan umpan dari Saka. Ini dua pemain muda ini memang bagus lah pergerakan tanpa bolanya. Dan Saka apalagi dengan pergerakan pada saat memang dia mengandalkan pace dan juga teknik berlari dengan bola, yaitu running with the ball. Dan saya kira itu Aubameyang sudah mencetak gol. Itu dia sudah free kan, ternyata tendangannya terkena tiang gawang. Ini kalau saya perhatikan bahwa Aubameyang ini mulai memwarnerkan dirinya ya. Artinya seperti Timo Werner nih, banyak miss chance. Itu seharusnya sudah gol untuk Arsenal. Sebelum turun minum, menit ke-40-an itu kalau saya tidak salah. Shelvey juga sebelumnya mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Memang tidak banyak peluang untuk kedua tim mencetak gol di first half. Apa yang perlu dilakukan Arsenal di babak kedua? Ya, Arteta perlu menginstruksikan dua fullback itu lebih rajin dalam urusan menyerang. Karena berkali-kali serangan itu hanya mengandalkan Odegaard, who played very well in this game. Ya, dia adalah kreator serangan dari Arsenal, berkali-kali dia dilanggar. Dan akhirnya pada saat dua fullback itu maju, terlihat Arsenal bisa menciptakan peluang dan mencetak gol. Kerjasama antara Rowe dengan Tavares yang dia memberikan umpan kepada Saka dan Saka melakukan finishing yang sempurna, itu yang perlu dilakukan. Dapat peluang langsung finishing. Dan kemudian Tomiyasu, what a lob pass to Martinelli yang baru masuk sebetulnya kan. Martinelli itu masuk menggantikan Saka kan. Baru masuk. Dengan sentuhan pertamanya dia sudah bisa mencetak gol. Jadi disitulah kita melihat perbedaan dari Arsenal ketika Arsenal itu lawan tim-tim besar dan juga pada saat Arsenal itu lawan tim-tim lemah, tim-tim papan tengah atau tim-tim papan bawah, maka terlihat Arsenal itu bisa meraih kemenangannya. Karena memang sesuai dengan penjelasan saya bahwa Arsenal ini masih mengandalkan pemain-pemain yang setengah matang. Maka itu permainan mereka belum matang. Mereka belum mampu untuk bersaing dengan tim-tim besar lainnya di papan atas. Beda tentunya dengan tim-tim besar lainnya yang punya pemain-pemain yang syarat berpengalaman. Maka itu saya selalu katakan bahwa Arteta ini jauh lebih baik daripada Ole. Buktinya apa? Arteta masih bertahan, Ole telah dipecat, dan saya juga tidak setuju dengan sebagian dari kalian yang mengatakan bahwa Arteta itu juga gagal di Arsenal. Hey, kalian harus lihat catatan prestasi dari Arteta. Arteta itu sudah berhasil mendapatkan Piala FA untuk Arsenal. Walaupun saya juga tidak begitu bahagia dengan prestasi itu karena Arsenal sudah terbiasa menjadi juara Piala FA. Tapi tetap ada prestasinya dari Arteta. Kalau Ole dapat apa? Ole kan dapat Maguire. Ya karena Maguire lah saya pikir Ole ini dipecat karena berkali-kali dia melakukan kesalahan di lini pertahanan. Tapi kan beda sekarang dengan Gabriel dan Ben White yang memang mulai lebih rapi di lini pertahanan dari Arsenal. Dan yang selalu saya jelaskan, penjaga gawang pun harus bagus. Ramsdale luar biasa di sini save yang dia lakukan. Jika Arsenal ketinggalan tentu akan sulit juga untuk meraih kemenangan di pertandingan ini. So well done Arsenal. Untuk sementara masih berada di atas Manchester United. Yes, I love it. Ya saya juga nanti menunggu ya bagaimana pertarungan di antara kedua tim ini saat nanti MU bertemu Arsenal. Pekan depan ya, midweek jika saya tidak salah, saya lupa itu tanggal mainnya. Itu juga akan menjadi pertandingan yang sangat seru teman-teman. And now to the second match, Liverpool versus Southampton. Jelas Liverpool akan menang karena Liverpool berhadapan dengan salah satu tim lemah di Premier League musim ini. Memang Southampton bukan berada di zona degradasi, tapi Southampton ini sulit untuk mendapatkan kemenangan di musim ini teman-teman. Buktinya Southampton baru menang lawan tim-tim papan bawah seperti Watford, seperti Leeds, seperti Aston Villa. Artinya tim yang memang juga punya kualitas yang tidak begitu beda dengan Southampton. Dan terlihat para pemain Southampton itu sulit untuk bisa memonitor pergerakan dari para pemain Liverpool. Karena berkat pergerakan tanpa bola dari para pemain Liverpool itulah para pemain Liverpool tersebut bisa mencetak gol. Seperti Jota, Thiago. Ya, kita lihat bagaimana pergerakan dari Jota dan Thiago itu begitu baik. Sehingga Jota bisa mencetak brace di pertandingan ini. Dan juga kita bisa melihat bahwa kontribusi yang sangat luar biasa juga yang dilakukan oleh Sadio Mane di pertandingan ini kan. Walaupun dia tidak mencetak gol, tapi dia juga bisa
terlibat dalam proses kerjasama bersama para pemain lainnya untuk membangun serangan dan juga membantu rekan-rekan yang lain untuk mendapatkan peluang mencetak gol. Virgil van Dijk pun bisa mencetak gol. Setelah terakhir kali dia mencetak gol di Premier League itu lawan Leeds United tahun lalu, jika saya tidak salah itu bulan September ya. Dia mencetak gol saat Liverpool menang dengan skor 4-3. So this was a wonderful win for Liverpool. Bagaimana caranya Liverpool itu menang? Ya, Liverpool melakukan apa yang kita kenal high pressing game. Yang juga kita tahu Klopp belajar dari Ralf Rangnick. Betul kan? Nah, sekarang kita juga nanti menunggu apakah Ralf Rangnick akan bisa melakukan perubahan di Manchester United dengan mengandalkan pressing game tersebut. Dan seperti yang saya selalu tegaskan dan jelaskan, saya sudah capek juga mengatakan ini berkali-kali, bahwa Klopp itu punya konsep permainan. Artinya pemain manapun yang masuk ke line up itu sudah paham apa yang dibutuhkan, apa yang perlu dia lakukan. Dan juga kita tahu dari line up ini, ya kita perlu membahas line up juga, kita lihat ada beberapa perubahan yang dilakukan Klopp. Seperti Andrew Robertson yang bisa bermain kembali, kemudian Konate yang bermain, Henderson bermain, tapi di depan kan tetap sama, Salah, Jota dan juga Mane. Ada Adam Armstrong di Southampton, Shea Adams, Broha, ya main pakai 3 striker, tapi percuma saja jika tidak bisa mencetak gol. Dan di belakang kita lihat mereka mainnya parah sekali, ada Salisu, ada Lianco, ada juga Bednarek, dan McCarthy. Saya pikir tidak bisa disalahkan juga McCarthy karena peluangnya dari para pemain Liverpool tuh matang semua. Dan seharusnya Liverpool bisa menang dengan jumlah gol yang lebih besar jika dia juga tidak melakukan beberapa saves ya. Apalagi yang dia lakukan tuh dari Mane, yang seharusnya Mane bisa saja mencetak gol di game ini. So from the flow of the game ya, Liverpool pressing terus dan bisa mencetak gol di menit kedua ya di pertandingan ini. Jota mendapatkan umpan dari Robertson yang sebelumnya bekerja sama dengan Mane, seperti yang tadi saya katakan Mane juga bekerja keras. And Jota mencetak gol keduanya setelah Henderson memberikan umpan kepada Salah dan Salah memberikan umpan kepada Jota. Lihat saja pergerakan tanpa bola dari Jota sehingga dia tidak terkawal. Itulah salah satu kunci permainan dari Liverpool di lini depan. Para pemain itu rajin mencari ruang yang terbuka, rajin mencari apa yang kita kenal dengan istilah open space. And after that, Thiago, di luar dugaan saya, Thiago itu memutuskan untuk shooting. Biasanya dia membagi bola, tapi sepertinya pemain ini mulai percaya diri. 3-0, seharusnya Liverpool tidak perlu menambah gol, tapi tim ini masih haus gol, banyak peluang lagi dari Salah juga, dari Jota juga. Saya kira Jota bisa saja mencetak hat-trick di match ini. Sayang dia tidak bisa convert peluang itu yang dia dapat umpan dari Mane. And Van Dijk bisa mencetak gol saat Trent memberikan umpannya dari corner dan dia bisa melepaskan tendangan seperti striker. Dan kita tahu bahwa Trent ini sudah paling banyak memberikan assist di Liverpool ya, total 7 assist yang telah dia berikan di Premier League. Di match lawan Arsenal saja dia memberikan 2 assist kan. Nah, jadi pemain ini memang adalah pemain yang berbahaya, tapi para pemain tim lawan ya sering tidak memanfaatkan kelengahan dari Trent. Pada saat dia sudah keluar maju, dia sering terlambat untuk kembali ke belakang. Nah, jika itu bisa dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan, Liverpool akan kesulitan untuk bertahan. Tapi ya itu dia, para pemain tim lawan itu lebih sibuk untuk mengantisipasi gerakan-gerakan dari para pemain Liverpool. And Southampton juga mendapatkan banyak peluang untuk mencetak gol. Tapi ya itu dia penampilan dari Alisson yang memang luar biasa. Alisson ini dalam 3 pertandingan terakhirnya teman-teman tidak kemasukan gol di semua kompetisi. Lawan Arsenal, lawan Porto, dan di pertandingan ini lawan Southampton. Jadi penjaga gawang itu juga menjadi pemain yang sangat amat penting teman-teman. Dan dia juga telah banyak mencatat clean sheet. Dia telah mencatat 7 clean sheet ya. Kita lihat, betul 7 clean sheet dari 12 pertandingan terakhirnya. Dia save dari Broha, jika tidak bisa saja sudah 1-1 untuk Southampton. Dia save juga dari Armstrong 2 kali ya di babak pertama dan juga di babak kedua. Jadi overall brilliant performance from Liverpool. Mereka layak meraih kemenangan ini. Dan bagi saya 2 tim ini bermain sangat efisien dan efektif. Efisien di lini pertahanan dan juga efektif di lini depan. Dan baik Arsenal dan juga Liverpool memanfaatkan 2 pemain mereka yang berada di belakang, yaitu 2 fullback-nya dalam urusan rajin menyerang dan juga perlu bertahan selama 90 menit atau lebih jalannya pertandingan. So well done for Arsenal, well done for Liverpool, sambil kita menunggu 2 pertandingan lainnya hari ini, yaitu Manchester City versus West Ham dan juga Chelsea versus Manchester United. Apapun yang terjadi, saya pikir bahwa Chelsea akan tetap berada di nomor 1 karena kita tahu kan selisih poinnya cukup jauh kan dengan Manchester City. Dengan Liverpool sih selisih poinnya cuman 1, tapi dengan Manchester City kan selisih poinnya jauh lebih besar kan, selisih poinnya 4. Jadi jika pun City menang, Chelsea akan tetap nomor 1 terlepas Chelsea menang, kalah ataupun seri. Dan Arsenal ya ini yang saya suka ya. Mau MU menang pun gak ada masalah, Arsenal itu tetap akan berada di peringkat nomor 5.
Dan Arsenal memang adalah tim yang sulit mencetak gol, tapi at least mereka bukanlah tim amburadul seperti saat ini yang sedang dialami oleh Tottenham Hotspur. Hotspur itu baru mencetak 11 gol, teman-teman. Dan lihat saja, tanpa Conte mungkin juga sudah menyesal melatih Tottenham Hotspur. Ya, no hit, only football. Salam sepak bola.